Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Ahmad yang telah menyediakan kita fasilitas untuk belajar. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan Sidoarjo Kodera. Ini kajian apa namanya? Kajian Wingko. Ini namanya kajian Wingko. Tapi rasa Al-Furqan. Cuman mindah jamaah aja dari Mesir. Orangnya sama. Baik. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mengawali aktivitas kita dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan untuk hari-hari kita, karena barangkali di luar sana banyak orang sibuk memikirkan olahraga, tapi Anda memikirkan olahraga batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan yang beliau lakukan dan kesabaran yang beliau lakukan ketika beliau berdakwah, sehingga kita bisa mendapatkan indahnya syariat Islam ini bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita berusaha untuk mempelajarinya. Nah, ini kita mau bahas tentang jangan mudah utang. Sebelumnya, coba di antara Bapak Ibu yang sepanjang hidupnya belum pernah utang, angkat tangan. Yang sepanjang hidupnya belum pernah utang. Ini, sudah pernah utang belum? Bingung dia. Ditanya utang ki opo? Kelas berapa? 3. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SD. Masya Allah. Belum pernah utang. Bingung dia. Alhamdulillah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan rizki kepada masing-masing hamba, dan jaminan bahwa hamba telah diberi rizki oleh Allah itu disebutkan dalam Al-Quran, juga ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali Allah yang tanggung rizkinya. Sehingga yang ditanggung rizkinya oleh Allah semua makhluk yang hidup, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Jadi kira-kira Pak, cicak itu yang nempel di dinding ya, makanannya ada di mana Pak? Makanannya terbang. Sudah ada nggak jatah rizkinya cicak? Sudah ada. Sehingga binatang yang dia berada di dinding, dia nggak bisa lompat, tidak bisa terbang, makanannya dibuat oleh Allah bisa terbang. Namun subhanallah, siapapun dapat jatah rizki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemarin waktu saya berada di mana daerah Lubuk Linggo atau mana itu, atau di Lahat ya, teman-teman bilang di sini tuh banyak ular kobra. Saya tanya, makan apa mereka itu? Makan apa? Kan tidak ada ayam tiap saat bisa ditemui, tapi mereka ada dan banyak ular. Mereka itu makan apa? Subhanallah.
Walaupun binatang yang kadang kita nggak kepikiran ini makan apa, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki kepada binatang tersebut. Demikianlah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang diciptakan oleh Allah, makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah, penciptanya ngasih jatah rezeki. Disebutkan pula dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menyebutkan, Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Roh Kudus membisikkan dalam batinku. Apa isi bisikan dari Roh Kudus? Siapa Roh Kudus siapa? Jibril alaihissalam. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi kadang ada yang datangnya agak telat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki hamba dalam bentuk jaminan pasti semuanya dapat. Namun berapa nilainya Allah tidak memberitahu. Yang jelas jatah rezeki itu dijamin, tapi berapa Allah tidak pernah memberitahu. Wa in abta'a anha, yang bisa jadi rezeki itu datangnya terlambat. Sehingga misalnya di usia 60 tahun ada yang belum punya rumah, masih kontrak. Ada yang sampai di usia 70 tahun dia nggak punya rumah, sampai bahkan meninggal anaknya tidak punya warisan tanah. Dan banyak di antara kaum muslimin yang ketika saya tanya, bapak saya tidak meninggalkan warisan apapun, rumah nggak punya, tanah nggak punya. Lah dulu ya beliau cuma ngontrak-ngontrak saja sampai beliau meninggal dunia. Walhamdulillah, mudah-mudahan Anda bisa menjadi anak yang lebih mandiri, tidak mengandalkan harta nemu dari jeripayah orang lain. Sebab warisan itu kan jeripayah siapa, Pak? Orang lain. Baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, fala tastabtiu anha. Maka kalaupun rezeki itu datangnya terkadang terlambat, jangan kamu punya penyakit istibtok. Apa itu penyakit istibtok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Sehingga orang pengen ngejar target, pengen segera cepat punya ini, pengen punya ini, belum waktunya. Karena dia tidak punya faktor pendorongnya, akhirnya harus ngutang ke tempat orang lain. Khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim, maka ambil yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Dan berdasarkan hadis ini kita mendapatkan satu pelajaran. Semiskin apapun manusia nggak bakalan mati sampai apa? Jatah rezekinya habis. Demikian pula sebaliknya, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Jadi berdasarkan satu kalimat tadi, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak akan ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan jatah rezekinya. Berarti semiskin apapun, dia pasti akan dapat itu jatah rezekinya. Nggak bakalan mati sampai dia memakan jatah rezekinya. Sebaliknya, sekaya apapun orang tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Kok bisa, Pak? Kalau yang pertama mungkin kita paham. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua, kaya dalam arti jika orang itu punya banyak tabungan, punya banyak simpenan, tidak semua tabungan dan simpenannya itu akan dia manfaatkan. Terbukti nggak kayak gitu? Banyak sekali. Sehingga ada orang misalnya gajinya per hari 3 juta misalnya, dia kumpulin tuh dalam jumlah banyak sekali, senang dia. Berarti sebulan berapa? 90. Sebulan 90. Itu gaji atau tunjangan? Dia dapat misalnya dalam sebulan 90 juta, cuman dia kumpulin aja, dikumpulin. Kira-kira apakah dia akan menghabiskan sendiri? Tidak. Maka orang seperti ini hanya mungkin bisa mengumpulkan
harta yang dia miliki itu mengendap, tapi belum tentu dia bisa memanfaatkan. Banyak contoh di antara kita yang mungkin punya pakaian dalam jumlah banyak, punya sandal lebih dari 5, Masya Allah. Mohon maaf, ibu-ibu sandalnya berapa per orang? 15. Sandal kok ganjil tuh Pak? Setiap kajian ganti. Jadi dia koleksi banyak sekali dan itu nggak dipakai. Dia memiliki tapi dia tidak memanfaatkan, dan itu belum jadi jatah rezekinya. Makanya kita ini sebenarnya lebih sering mengumpulkan, lebih pintar mengumpulkan daripada memanfaatkan. Nah, karena realitas semacam inilah kenapa kemudian kehidupan manusia itu dia mengambil melebihi dari apa yang menjadi kemampuannya. Sehingga misalnya kalau orang itu tidak utang, kemampuan normalnya adalah sampai pada batas sehari 50.000. Kalau dia nggak utang, baik, sehari 50.000 berarti sebulan 1,5. Itu hidup Pak. Cukup. Nah kalau loro gimana? Nah, itu beda lagi. Nanti pembahasannya beda itu. Tapi hanya untuk sebatas standar hidup, duit seberapapun cukup. Karena jatah rizki manusia diberikan oleh Allah dalam posisi dia tidak harus menanggung kewajiban lebih. Jatah rizki manusia diberikan oleh Allah dalam posisi dia tidak harus menanggung kewajiban lebih. Dan utang itu kelebihan dari kewajiban. Subhanallah, kalau dia bertahan seperti itu, dia bisa hidup. Cuman kan masalahnya yang diharapkan oleh orang tidak hanya sebatas yang penting hidup. Dia pengen apa Pak? Bisa mengejar gaya hidup. Pengen punya ini, pengen punya ini sebelum waktunya. Di saat itulah dia harus memaksakan diri yang seharusnya penghasilan dia 50.000 per hari misalnya, saya harus bisa lebih. Nah ketika dia kerja lebih gak sanggup untuk dapat lebih dari 50.000, maka kekurangannya ditutupi dengan cara utang. Terus bagaimana Pak kalau memang betul-betul kurang? Ada nggak hamba yang diciptakan oleh Allah di mana pendapatannya betul-betul kurang? Ada. Berarti posisi dia sebagai orang fakir. Dan orang seperti ini tidak harus utang, tapi dia berhak untuk mengajukan zakat. Sehingga dia bisa sampaikan, aku butuh duit sekian, saya butuh zakat. Sampaikan kepada orang yang punya kewajiban untuk menunaikan zakat, baik lembaga maupun individu, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Demikianlah keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Sehingga hidup ini dinamikanya berjalan dalam posisi tidak menambah tanggung jawab utang. Ketika yang bersangkutan dia hanya membatasi diri, mampuku sekian ya sudah, saya hanya sampai di sini. Kalau nggak mampu, kurang ya Pak. Saya anak 3, pendapatan sehari 50.000, kurang ya? Anak 3 50.000, kurang tak Mas? Kurang itu Pak. Baik, karena Anda kurang, silakan ajukan kebutuhan Anda ke lembaga zakat atau kepada kaum muslimin yang berkewajiban untuk membayar zakat. Orang ini kalau terlantar dan tidak ada yang ngasih zakat, tugas sosial menunaikan zakat belum terselenggara, dan itu berdosa masyarakatnya. Masyarakatnya berdosa. Karena yang bersangkutan punya hak terhadap harta sosial tadi, yaitu harta zakat. Jika tidak ditunaikan, maka yang berkewajiban untuk menunaikan statusnya berdosa. Dan masih cukup banyak ya. Terkadang kaum muslimin terlantar dalam posisi dia tidak mendapatkan haknya. Dan salah satu di antara faktornya adalah beberapa amil atau lembaga zakat itu lebih seneng ngumpulin daripada menunaikan. Padahal zakat itu kan ada deadline waktunya. Jadi misalnya ada orang bayar zakat, ini zakat Ramadan, ya sebelum Syawal harus habis, karena itu zakat Ramadan.
Tapi ada sebagian orang yang cuma dikumpulin, buat besok, buat besok. Buat besok buat apa? Nah terus nanti kalau ada pengajuan, ya untuk besok. Kalau ada yang baru masuk. Bukan kemudian dengan ditunda-tunda semacam ini. Agar tidak ada dana zakat yang tidak tertunaikan melebihi dari batas waktunya. Baik. Ini konsep yang diajarkan dalam agama kita, sehingga kaum muslimin sebenarnya kalau hidup itu tidak perlu utang. Karena kalaupun misalnya dia membatasi diri, saya hanya akan makan sesuai dengan kemampuan, nilai berapapun itu akan cukup untuk kebutuhan hidupmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin siapapun yang hidup, rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang tuanya maupun anak-anaknya. Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama zaman tabi'in. Beliau ini kan sebenarnya darah biru, termasuk orang kerajaan. Tapi beliau merasa, kenapa hidup di kerajaan begitu mewah, bergelimang dengan aneka fasilitas dan berbagai macam harta. Sementara di luar beliau melihat ada banyak sekali kaum muslimin yang mereka membutuhkan. Akhirnya Ibrahim bin Adham itu meninggalkan kerajaan dan lebih memilih untuk banyak beribadah di masjid-masjid, kemudian datang ke kota suci Mekah dan Madinah, sehingga beliau rahimahullahu ta'ala betul-betul meninggalkan dunia. Lalu banyak memberikan nasihat kepada masyarakat. Sampai kemudian ada orang yang mengeluh kepada Ibrahim bin Adham. Banyak sekali pesan-pesan terkait masalah rizki. Ibrahim bin Adham nasihatnya dipakai. Ada orang yang mengeluh kepada Ibrahim bin Adham. Mengeluh kenapa? Jumlah anaknya banyak. Anak saya itu banyak dan kerjaan saya seperti ini. Saya gimana ya? Gimana kan itu. Orang mengeluh kan kadang kayak gitu ya. Minta saran tapi mukanya minta uang. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Coba kau bawa anakmu ke sini yang rezekinya tidak ditanggung Allah. Datangkan ke sini anakmu yang rezekinya tidak ditanggung Allah. Diam dia. Mana ada orang yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah? Karena siapapun yang hidup, penciptanya yang nanggung rezekinya. Baik. Selanjutnya, dalam posisi ketika orang harus terpaksa berutang, ya meskipun utang ini tidak dilarang dalam agama kita. Misalnya harus terpaksa berutang dengan aneka latar belakang yang dia punya. Baik karena latar belakang, Masya Allah, silakan merapat Pak. Baik karena latar belakang konsumtif maupun karena latar belakang produktif. Intinya dia berutang apapun latar belakangnya. Apa yang perlu diperhatikan di sini? Saya akan bacakan beberapa peringatan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kan judulnya agar tidak gampang utang. Semoga beberapa hadis berikut ini memberikan kita semangat untuk selalu bertahan. Nek iso aja utang, nek iso aja utang. Jadikan utang itu sebagai pilihan terakhir. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin akan selalu tergantung dengan utangnya. Hatta yuqda anhu, sampai utangnya dilunasi. Jiwa seorang mukmin akan selalu tergantung dengan utangnya sampai utangnya dilunasi. Jiwa yang tergantung maksudnya gimana Pak? Gak pernah bisa tenang. Itu jiwa mukmin. Tapi nyatanya Pak, banyak orang yang utang tenang-tenang saja itu. Itu mungkin karena keimanan dia terhadap masalah akhirat masih rendah. Sebab Nabi menyebut jiwa mukmin. Kenapa yang mukmin? Orang mukmin ini punya keyakinan kuat, dia akan dihisab. Dan dia tahu kematian bisa datang kapanpun.
sementara dia nggak bisa menjamin apakah nanti ketika dia mati utangnya bisa bersih. Maka dia penuh dengan ketakutan sehingga dia tidak pernah merasa tenang sampai utangnya dilunasi. Baik, kapan Anda tidak merasa tenang? Kapan Bapak tidak merasa tenang? Kalau berutang. Sudah lunas belum? Alhamdulillah. Kapan Bapak tidak merasa tenang? Masih ada utang. Kalau masih ada utang. Belakangnya, kapan Anda tidak merasa tenang? Ketika kita tidak aman. Siapapun orang dalam posisi ketika dia belum aman, dia tidak akan merasa tenang. Orang baru merasa tenang pada keadaan dia aman. Begitu aman, plong. Makanya hindari semua sebab yang membuat kita jadi gak aman. Apa Pak? Contohnya Pak? Ya, misalnya utang salah satunya. Yang kedua, punya masalah dengan siapapun. Masalah dengan tetangga, apalagi mohon maaf, masalah dengan negara. Masya Allah. Itu kan urusan itu. Kalau dia sudah berurusan dengan pengadilan misalnya, walaupun bisa jadi sudah terputuskan di pengadilan paling bawah, itu pengadilan apa namanya? Yang kabupaten, negeri tingkat 1 ya, atau tingkat berapa? Begitu diputuskan kamu menang pengadilan tingkat negeri, pengadilan negeri tingkat bawah, selesai nggak? Belum tentu. Dia masih bisa banding. Sampai kapan? Capek. Dan kalau sudah berurusan dengan sengketa seperti ini, apalagi kalau sudah berurusan dengan pelanggaran negara, Masya Allah, orang tidak akan pernah bisa merasa aman. Makanya ketika seorang hamba dia melakukan perbuatan yang membuat dirinya sendiri nggak aman, itu hatinya rusak, selalu nggak tenang. Alhamdulillah kita tinggal di negeri yang aman, sehingga kita tidak perlu bawa senjata ketika kita kemana-mana dalam kondisi nyaman, tidak ada ancaman dari musuh dan seterusnya. Coba seperti yang dialami oleh kaum muslimin yang ada di Palestina atau yang ada di Suriah. Walaupun sekarang sudah ada pemimpin yang baru, tapi pemicu konflik bisa saja datang kapanpun. Baik. Oleh karena itu, jangan bebani diri kita dengan sesuatu yang membuat kita jadi tidak aman. As-San'ani mengatakan, "Wa hadzal hadits min ad-dalail ala annahu la yazalu al-mayyitu mashghulan bidaini ba'da mautihi." Hadis ini termasuk salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa mayit tidak akan pernah merasa tenang setelah dia mati disebabkan karena utangnya. Mayit yang mati punya utang tidak akan pernah merasa tenang, padahal orangnya sudah mati, yang sering kita sebut telah meninggal dunia dengan tenang. Padahal bisa jadi meninggal dunia bingung. Kenapa? Utangnya durung lunas. Itu pengumumannya kan bisa jadi dusta ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang. Padahal wongnya bingung. Dari mana kamu tahu kalau meninggal? Nah itu bar mati menengahi Pak, berarti tenang. Lanjut. Lalu kapan si mayit ini bisa tenang? Orang yang mati dan dia punya utang, kapan dia bisa tenang? Anda perlu bedakan, ada dua hal ya. Utang dijamin dengan utang dilunasi, sama atau beda? Beda. Kalau sebatas utang dijamin sudah bisa tenang belum? Belum. Ada banyak orang yang kadang dia merasa aku sok nikmati utang gurung lunas ya. Anakku ya insya Allah iso melunasi utang. Tapi ada jaminan nggak kalau anak bapak nanti akan melunasi utang bapak? Bisa jadi ketika dia di depan umum, dia bisa membuat pengumuman.
Barangkali ada urusan sesama anak Adam, masalah utang piutang yang belum selesai, nanti silakan menghubungi anaknya, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Waktu pengumuman Pak, pemakaman. Sudah? Sebulan setelah itu ditagih, ngilang. Karena dia tahu, oh kok nilainya gede, warisan bapak yang harus hilang sekian, nggak mau dia. Akhirnya harus berantem dulu, otot-ototan dulu, dan seterusnya. Nggak ada jaminan utang orang tua akan dilunasi oleh anaknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waspadalah dengan yang semacam ini, karena kita tidak bisa menjamin diri kita bisa tenang pada saat kita mati jika kita punya utang. Baik, Jabir bin Abdullah bercerita, ada orang yang meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensolatinya. Tapi beliau tanya, dia punya utang atau tidak? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tanya, beliau tidak tanya manhajnya apa ini, dia ngaji di mana. Tapi yang beliau tanya apa? Alaihi dain, dia punya utang atau tidak? Masih berlaku nggak kayak gini Pak? Di tempat kita masih berlaku nggak? Sehingga kita misalnya diminta untuk nyolati, Pak itu ada jenazah Pak, silakan disolati. Tanya sama keluarganya, punya utang nggak dia? Wah, masya Allah. Kayak apa itu jadinya? Oleh karena itu ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ini hanya berlaku untuk Nabi SAW. Selain Nabi tidak berlaku. Kenapa sampai beliau mensyaratkan yang mau beliau solati harus bersih dari utang? Karena doa beliau itu syafaat. Doa beliau syafaat. Sedangkan doa kita kan wallahu a'lam ya, apakah dikabulkan atau tidak. Baik. Kemudian Abu Qatadah memberikan kesanggupan, aku yang akan menanggung utangnya ya Rasulullah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau nyolati. Setelah disolati dimakamkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung nagih ke Abu Qatadah, sudah dilunasi belum? Baru kemarin kesanggupan itu, hari ini sudah ditagih, besok ditagih lagi, terus ditagih. Sampai akhirnya Abu Qatadah merasa malu, akhirnya dilunasi. Setelah dilunasi oleh Abu Qatadah, beliau lapor, sudah saya lunasi ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, Al-an baradat alaihi jildu, mulai sekarang kulitnya baru bisa mendingin. Mulai sekarang kulit mayit baru bisa dingin. Berarti sebelum itu demam. Wong mati kok demam? Mati itu biasanya anyep. Wong nek mati biasanya badannya anyep, tapi demam. Ya mungkin tidak kelihatan secara fisik, tapi dalam suasana ketika dia masih bingung, nggak tenang, di saat itulah dia demam. Yang kedua, Nabi SAW menyebut utang itu seperti menakut-nakuti diri sendiri. Kenapa disebut menakut-nakuti diri sendiri? Karena nambahi beban. Bapak, saya kasih tugas, mau nggak Pak? Nggak mau? Mau yang ringan atau berat? Ringan mawon. Tugas yang ringan nanti setoran hafalan hari Selasa besok Pak ya. Selasa besok Bapak setor hafalan 1 juz ke saya. Kira-kira kalau jenengan dikasih tugas seperti itu kepikiran nggak? Kepikiran. Padahal itu tugasnya menghafalkan Quran, yang tujuannya untuk kemanfaatkan pribadinya. Tapi Masya Allah, Ustadz ngasih beban bagi saya. Sebab tambahan kewajiban itu akan jadi beban bagi kita. Sebutkan beban bagi kita Pak. Kita punya beban nggak Pak? Beban apa? Beban apa? Kewajiban syariat, nggih? Kewajiban syariat. Di usia berapa Pak Walid, Pak Faridi, Pak Farid atau Pak Faridi? Pak Faridi. Di usia berapa Pak Faridi mendapatkan beban syariat? Ya? 10 tahun. Wah, jenengan kok baliknya cepet Pak? Mengalami akselerasi.
Masya Allah. Baik. Kita diberi oleh Allah beban syariat di usia berapa? Balik. Bocah di usia balik usia berapa, Pak? 12 tahun, 13 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Yang perempuan ada yang 10 tahun. Kalau yang laki-laki kan baliknya lebih tertunda. Karena ternyata kedewasaan berpikirnya laki-laki itu lebih lama. Tapi setelah itu tahannya lebih lama. Yang perempuan cepat memuncak terus cepat turun. Baik. Maka kita diberi oleh Allah beban syariat, gak nunggu di usia 30 tahun, gak nunggu di usia 40 tahun, usia 15 tahun sudah diberi beban syariat. Padahal ini kan pernah ditawarkan ke siapa? Langit, bumi, gunung. Tapi mereka gimana? Gak sanggup untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha." Kami pernah tawarkan amanah ini. Amanah yang dimaksud di situ dalam tafsirnya Ibnu Abbas adalah kewajiban syariat. Kami pernah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ay yahmilnaha, tapi mereka enggan untuk menerimanya, wa ashfaqna minha, dan ketakutan. Andaikan langit, bumi, dan gunung itu menjalankan ketaatan, mereka masuk surga. Langit, bumi, gunung mlebu swarga, berarti ombone swarga iki ya apa? Sama seperti manusia ketika dia taat dimasukkan ke dalam surga. Andaikan dulu langit, bumi, dan gunung setelah ditawarkan oleh Allah lalu dia menerima, kemudian dia menjalankan ketaatan itu dengan baik, dilebokno swarga, langit, bumi, dan gunung. Berarti ombone swarga kalau langit bumi ombo pundi? Ombo jauh lebih luas surga. Padahal kita kalau dibandingkan bumi segede apa, Pak? Kita ini kalau dibandingkan bumi segede apa? Gak kelihatan. Jenengan yang Merapi itu, Pak. Di Merapi, Pak. Sudah dilihat pakai sedotan dari sini, Pak. Kelihatan ya? Gak kelihatan. Sehingga kita ketika berada di Merapi dibandingkan gunung Merapi kayak debu. Apalagi dibandingkan bumi. Kira-kira setitik debu kayak gini masa gak dapat tempat di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Debu tapi gak dapat tempat di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa gak kebangetan ini debu ini? Baik. Maka Nabi SAW mengingatkan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian ba'da amniha, setelah Allah memberikan jaminan keamanan bagi kalian. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri itu ya Rasulullah? Qala ad-dain, itu adalah utang. Sehingga beliau sebut menakut-nakuti diri, karena orang yang berutang hakikatnya pripun? Dia nambahi beban bagi dirinya. Karena itu saat Anda balik, Anda sudah menerima sebuah amanah, yang amanah itu langit, bumi, gunung ketakutan untuk menerimanya. Tapi manusia yang kecil ini sanggup menerimanya. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Lalu amanah itu ditanggung oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu dolim tur bodoh. Wis dolim tambah napa? Bodoh. Tegese dolim pripun, Pak? Ya suka mendolimi dirinya sendiri. Dan banyak yang kadang tidak merasa itu beban dan amanah. Makanya dianggap biasa-biasa saja. Baik. Demikian pula selanjutnya ya. Maka ketika orang sudah mendapatkan beban amanah berupa syariat, lalu dia utang, dia nambahi beban lagi. Dia punya musuh tetangga, nambahi beban lagi. Punya musuh keluarga, nambahi beban lagi. Akhirnya orang itu hatinya terlalu banyak beban. Gara-gara apa? Dia punya banyak masalah, dia punya utang, di samping beban syariat yang dia punya.
Baik, selanjutnya Nabi SAW banyak berdoa kepada Allah agar beliau dilindungi oleh Allah minal ma'thami wal maghram, dari perbuatan dosa dan kondisi yang terlilit utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Pojok apa enggak pojok? Insyaallah. Coba pojok sana. Ngantuk. Sudah apa? Allahumma, gimana tadi doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Ini doa siapa? Rasulullah SAW. Aisyah tanya kepada Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah Anda sering membaca doa ini? Dan ini salah satu di antara dalil doanya Nabi itu suaranya agak keras, maka didengar oleh orang di sebelahnya. Sehingga Aisyah kadang mendengar, sahabat yang sholat di belakang beliau kadang mendengar, karena bacaan doanya sedikit keras. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna rajula idha gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang itu kalau sudah terlilit utang, nek ngomong ra kena dicekel. Nek janji kaya welut. Nggih. Pripun? Lunyu. Winginane wis ngomong siso, prei, siso. Di sini mau apa? Menjanjikan. Dan itu akan nambahi dosa. Jadi berawal dari utang, akhirnya berdosa. Karena dia mungkin bohong, belenjani janjinya, dan seterusnya. As-Suyuti menyebutkan, al-ghurmu wa huwa ad-dain wa yuridu bihi mastudina fima yakrahuhu Allah au fima yajuzu thumma ajaza an adaihi. Nabi SAW berlindung dari utang, maksudnya adalah utang yang dibenci oleh Allah atau utang yang dibolehkan namun kemudian tidak mampu untuk dilunasi, sehingga dia tidak mengukur diri, utang terus, gali lubang lagi, sehingga dia gali lubang yang baru bukan untuk nutup lubang lama, tapi dia buat lubang yang lain. Karena dalam pikiran dia, ya nanti kalau saya dapat warisan tak tutupi kabeh. Dapat warisan dari mana Pak? Ya itu tinggalannya wong tua. Lah wong tua nih belum mati Pak. Saya pernah punya teman yang dia cerita, bapak saya itu kayak gitu ya Mas. Jadi dia itu orangnya pemalas, gak mau kerja, malah yang sibuk kerja ibunya. Lalu yang bersangkutan bilang, bapak itu terlalu ngandalin warisan orang tua. Jadi arep-arep pokoknya engko nek wis wong tuaku mati entuk warisan tak tutupi kabeh utangku. Nah, cuman masalahnya akhirnya dia gantung. Orang tuanya belum meninggal sehingga dia terlalu pede dengan warisan yang dia miliki. Nah, itu contoh sehingga membuat orang terkadang berani utang. Selanjutnya, yang keempat, mati bebas utang jaminan surga. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah." Ketika orang itu mati dan dia terbebas dari 3 perbuatan ini, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Siapapun yang mati dalam keadaan dia terbebas dari 3 hal ini, dia akan masuk surga. Apa saja itu? Al-kibru wad-dain wal-ghulul. Sifat sombong, utang, dan korupsi. Gulul. Korupsi itu tidak hanya terjadi
pada harta negara, termasuk harta milik masyarakat seperti kas masjid atau kas lembaga sosial dan seterusnya, itu juga bisa masuk kategori ketika diambil untuk kepentingan pribadi korupsi. Maka orang yang diberi amanah untuk membawa duit lembaga atau lembaga pengajian dan seterusnya, tapi ternyata dia gunakan untuk kepentingan pribadi, maka yang dia lakukan itu korupsi. Jaminan masuk surga mati nggak punya utang, mati tidak pernah korupsi, dan mati dia tidak punya sifat sombong. Selanjutnya, yang kelima, mati syahid tidak bisa menghapus hutang. Ada orang yang tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau qutiltu fi sabilillah, aku firali." Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah seluruh dosaku akan hilang? Jawab Nabi SAW, "Na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir." Betul, seluruh dosamu akan hapus jika kau sabar, mengharap pahala dari Allah, terus maju dan tidak mundur. Akhirnya berangkatlah orang ini untuk jihad. Begitu dia jalan dipanggil, "Sebentar, illa dain," kecuali fa inna Jibril alaihissalam qala lidzalika, baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Masya Allah. Baik, jadi kira-kira apa? Orang yang punya amal sholat sunnah atau puasa sunnah, senang tahajud, senang beramal A, senang beramal B, tapi dia punya utang, gampang, yang penting engkau nikmati, aku wis duwe amal. Apakah amalmu ini jauh lebih hebat dibandingkan mati di jalan jihad? Sudah? Dan orang berpikir seperti itu. Aku yang penting wis duwe amal, wis duwe ini dan seterusnya. Jadi orang itu akan merasa aman ketika dia merasa ada yang memberi jaminan keamanan. Nah, jaminan keamanan yang dimiliki oleh masing-masing orang itu beragam. Saya tanya, Bapak, apa jaminan keamanan Bapak di akhirat? Sholat tepat waktu. Jadi Bapak yakin akan diselamatkan oleh sholat tepat waktu. Tidak sombong, tidak korupsi, tidak sombong, tidak korupsi, sholat tepat waktu, tidak berbuat maksiat. Apa bisa? Maksum nanti. Baik. Apa jaminan keamanan kita di akhirat? Apa jaminan keamanan kita di akhirat? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah mengagungkan la ilaha illallah, sehingga Allah kasih jaminan siapa yang mati dan ini tidak hilang, tidak akan kekal di neraka. Dia dapat hak untuk masuk surga. Masya Allah. Baik. Sementara dosa-dosa kita mungkin ketika tidak diampuni akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka jika tidak diampuni oleh Allah dan tidak bisa hilang. Dan maka amal-amal yang lain tidak bisa memberikan jaminan bisa menghapus dosa tadi. Baik sholat kita, puasa kita, zakat yang kita lakukan, dan seterusnya. Bahkan termasuk jihad fisabilillah, termasuk mati syahid. Maka Anda bisa lihat dalam hadis ini, jika orang bawa utang dan dia mati, utangnya tidak bisa hilang dengan mati syahid, apalagi amal yang nilainya di bawah itu. Karena itu kalau ada sebagian orang, dan mohon maaf Pak, ternyata ini menjadi pemahaman sebagian para pelaku maksiat. Jadi tadi dia merasa ada yang menjamin. Satu, yang menjamin saya adalah guru saya.
Guru sudah pernah bilang waktu saya ngaji ke tempat beliau, sesuk awakmu tak tunggu di pintu surga. Masya Allah. Terus engko nek arep mlebu swarga sebut saja aku ki muridé Kanjeng sinten. Ini kan bahaya ya. Gara-gara seperti ini akhirnya dia makin berani maksiat. Yang kedua adalah dia merasa terjamin aman dengan amal yang dia punya. Aku kan rajin umroh, rajin bahkan tiap tahun haji, tapi korupsi. Dalam perasaan dia, tahajud yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan, amal ibadah yang dia lakukan, semuanya akan memberikan jaminan bagi dia kelak di yaumil qiyamah. Padahal tidak ada yang bisa menjamin. Jika mati syahid saja tidak bisa menghapus kewajiban utang, apalagi amal yang lain. Padahal utang itu diambil secara legal atau tidak? Utang legal. Sehingga utang bukan dari hasil kemplang, bukan manipulasi, bukan dari hasil korupsi, bukan membawa harta orang dengan cara yang salah, tapi dia melakukan itu dengan akad saling ridho. Ya wes tak utangi samin, dibawa duit itu. Berarti dia bawa duit ini dengan cara yang legal. Tapi ini kalau sampai dibawa mati, jangan kau pikir sholatmu akan bisa menghilangkannya. Jangan kau pikir tahajudmu akan bisa menghilangkannya. Yang penting kira rajin sholat, rajin tahajud, korupsi rapopo. Itu komentar salah satu anggota DPR. Makanya dia makin berani berbuat jahat karena merasa aman. Di dunia dia merasa aman karena nggak ketahuan. Di akhirat dia merasa aman karena dia punya guru yang ngasih jaminan. Lah apa kalau nggak maksiat kalau kayak gini Pak? Jika sudah sampai pada titik selalu merasa aman. Baik, kita lanjutkan. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa dain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali utang. Di mana orang yang mati syahid dosa-dosanya bisa terampuni kecuali utang. Tanbihun ala jami'i hukukil adamiyin. Ini menjadi peringatan untuk menjaga semua hak sesama Bani Adam. Wa annal jihada wa syahada, dan bahasanya pahala jihad dan mati syahid, wa ghairahuma atau amal yang lainnya, min a'malil birri atau amal-amal baik yang lainnya, la yukaffiru huquqal adamiyyin wa innama yukaffiru huququllah. Bahwasanya amal-amal ketaatan tadi tidak bisa menghapus hak sesama Bani Adam yang belum tertunaikan, namun bisa menghapus sebagian hak Allah yang tidak ditunaikan manusia. Kayak maksiat yang sifatnya pribadi, seperti misalnya minum khamar, itu maksiat sifatnya pribadi. Atau melihat sesuatu yang tidak halal dilihat, itu maksiat yang sifatnya pribadi. Tapi kalau hak sesama manusia tidak bisa hilang dengan amalan-amalan tadi, bahkan termasuk dengan mati syahid. Baik. Dari sinilah orang yang mati syahid, dia tidak bisa menghilangkan kesalahan dia kepada orang lain. Bahkan sampai Nabi SAW pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhiya, thumma qutila, thumma uhiya, thumma qutila. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan orang itu punya 3 nyawa. 1 nyawa dipakai jihad, mati, hidup lagi. Kemudian dia jihad, mati lagi, hidup lagi, jihad, mati lagi. Udah yang terakhir ini, nyawanya udah habis. Setelah itu, wa alaihi dain, dan dia punya utang, ma dakhalal jannah, enggak bisa masuk surga. Enggak bisa masuk surga hatta yuqda anhu dainuhu, sampai utangnya dilunasi. Itu utang loh Pak. Apalagi membawa harta orang lain yang bukan haknya.
Makanya jika utang saja seperti ini, bagaimana Allah menyikapi, apalagi harta yang didapatkan dengan cara tidak legal. Baik. Oleh karena itu, ada satu prinsip ya, yang perlu dimiliki oleh siapapun ketika dia berutang. Apa itu, Pak? Saat Anda utang, miliki niat yang tulus, dan Allah tahu kejujuran hamba bahwa aku punya tekad dan komitmen untuk melunasinya. Aku punya tekad dan komitmen untuk melunasinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha." Siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat tulus, akan dia kembalikan. Addallahu anhu, maka Allah Ta'ala akan membantu untuk menyelesaikannya. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha. Sementara siapa yang mengambil harta orang lain tapi dia ada niat untuk tidak mengembalikan, atlafallahu alaih, maka Allah akan membinasakan hartanya. Jadi misalnya ada orang utang tapi niatnya dari awal pengen ngemplang, niat dari awal pengen ngemplang, maka nanti harta dia akan dibinasakan oleh Allah, sehingga uang utang tadi tidak bermanfaat bagi dirinya. Di saat yang sama dia berusaha untuk kerja, untuk mendapatkan penghasilan, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita punya waktu 20 menit. Nah, kami persilahkan barangkali di antara jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu. Diurutkan sesuai tingkat utangnya. Mana dulu? 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Silakan Pak, dari kanan. Waalaikumsalam. Bismillah. Apakah diperbolehkan ucapan saya akan tagih utangnya di akhirat? Ya. Oke. Jazakallahu khairan. Bagaimana sikap yang terbaik ketika kita kesulitan nagih utang? Kesulitan nagih utang itu faktornya apa? Misalnya, lah sing nggawa utang bapak itu. Yang utang siapa? Bapaknya. Maka dia akan kesulitan untuk nagih. Mosok nagih ning bapak, ora enak nggih. Itu mungkin salah satu faktor. Atau yang kedua, yang bawa utang pejabat. Sing nggawa utang ki aparat ya, Pak. Nek ditagih luwih galak, bahkan ngancam-ngancam, akan diseret ke pengadilan dan seterusnya. Dan seterusnya. Sangat mungkin itu terjadi. Atau kemungkinan yang ketiga, yang ditagih orangnya suka ngilang. Yang ditagih orangnya suka ngilang. Sehingga ketika dia mau nagih, ngilang. Kadang di WA nggak dibales, ditelepon nggak diangkat, didatangi pindah rumah. Terus, nah 3 kriteria seperti ini itu disebut ghairu mali. Ghair mali, yang utang bapaknya atau orang tuanya, yang utang pejabat yang membuat dia kesulitan untuk mengakses, atau yang utang orang yang punya penyakit tadi kayak welut. Ini namanya utang ghair mali. Nah, utang ghair mali, piutang ghair mali tidak wajib dizakati. Sehingga saya punya piutang 50 juta, di mana? Di tempatnya si A. Terus ya itu nggak tahu bayarnya kapan, ditagih suka ngilang. Di tempatnya si B, tapi dia itu susah ya Pak diakses Pak. Kalau ditagih itu nesu-nesu, mau bawa ke pengadilan segala, malah takut jadinya kita. Nah yang kayak gini nanti tidak wajib dizakati.
Baik. Terus gimana caranya biar mudah untuk nagih? Ya, enggak tahu Pak ya caranya gimana. Karena kan mungkin masing-masing orang punya pendekatan yang berbeda. Kira-kira apa yang efisien? Karena ini masalah teknis. Kalau syariat kan tidak memberikan penjelasan kayak gitu. Sehingga ini masalah teknis. Kira-kira apa teknis yang paling cocok untuk membuat dia itu mau bayar utang? Nah, saya tulis buku Ada Orang Utang. Itu salah satunya adalah bisa dijadikan sebagai alat untuk nagih utang, mewakili kata-kata untuk menjelaskan maksud Anda. Dodok rumah, ketemu orangnya, monggo, monggo ndang diwaca. Kalau dia paham kan, oh ini dia sedang nagih utang, nek diwaca. Kemudian boleh nggak kita mengatakan saya tagih aja di akhirat? Boleh jika kita sudah sampai pada posisi nggak sanggup lagi untuk nagih. Kita sudah nagih dia berkali-kali tapi dia nggak mau bayar, nagih lagi nggak mau bayar, dengan aneka ragam kondisi tadi. Maka seseorang bisa memberikan ultimatum kepada yang bersangkutan, wis rasa dibayar, sisuk aja dibayar di akhirat. Boleh. Sebab ultimatum dengan akhirat itu boleh. Ultimatum dengan akhirat itu boleh. Wallahu a'lam. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan terkait dengan hutang. Saat ini kan hutang seperti di bank, itu kan ada jaminan asuransi. Apakah jaminan asuransi itu masuk horor, judi? Kemudian hutang di bank itu apakah juga termasuk riba? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu ya, apakah utang di bank itu termasuk riba? Kalau utangnya bukan riba, bunganya yang riba. Nah, utang di bank lalu nasabah berkewajiban untuk bayar bunga dengan nilai tertentu, misalnya 2% per bulan, 12% per tahun, 12% per 6 bulan, atau 1% per bulan, 12% per tahun misalnya. Maka tambahan ini statusnya riba, tambahan ini hukumnya riba. Terus ya berdosa. Kok bisa Pak riba itu Pak? Karena akadnya utang piutang. Dan di tahun 60-an sudah pernah ada konferensi internasional berkali-kali mengenai status hukum bunga bank itu riba atau bukan. Para ulama di masa itu dengan jumlah ratusan ulama mengatakan riba. Nah, baru belakangan saja kemudian muncul tokoh-tokoh liberal di tengah masyarakat, terutama tokoh-tokoh liberal Mesir ya, yang mengatakan bunga bank bukan riba. Dan itu tokoh liberal di Mesir yang ya kalau mau diikuti ya kamu ngikuti paham liberal mereka. Kemudian yang kedua berkaitan dengan asuransi. Bagaimana bentuk asuransi utang itu? Asuransi utang termasuk goror. Gorornya di mana Pak? Itu kan bayar premi ya. Misalnya preminya 3 juta. Udah? Untuk pertanggungan utang selama waktu 1 tahun cicilan. Misalnya nilai utang 100 juta. Bunganya 20 juta, 120. Ya? Lalu dia nyicil, orang ini nyicil. Begitu dapat 6 bulan mati. Kekurangannya masih 70 juta. Asuransi yang nomboi tutup. Berarti dari 3 juta yang kita bayarkan dapat 70 juta. Kelebihan itu duit siapa? Kelebihan itu duit siapa? Hah? Dari nasabah yang lain. Kalau kemudian utangnya tertib, lunas sampai sekian tahun, targetnya terpenuhi, tutup, lunas, asuransi untung 3 juta. Tapi kalau utangnya macet, bahkan orangnya mati, asuransi rugi sekian puluh juta. Sehingga ada sisi apa? Goror. Nasabah juga mengalami goror, karena kalau dia dapat santunan dari asuransi dapat besar,
Kalau nggak dapat, hilang premi yang dia bayarkan. Ini semuanya adalah gharar. Wallahu a'lam. Jadi nggak Pak? Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya. Yang pertama tentang kaitan dengan hak waris Ustaz. Hak waris yang tidak dibayarkan itu apakah termasuk kategori hutang Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua agak sedikit melenceng Ustaz, tentang pajak Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang bendahara kantor di sebuah instansi ASN yang menyetorkan pajak ke negara yang kita pahami bahwa pajak yang dipungut ini berasal dari potongan PPh pasal 21 misalnya, dan ma'ruf juga bahwa hukum pemungut pajak adalah haram. Apakah hal tersebut juga termasuk keumuman dalil Quran surat Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Mohon jawabannya dan penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Itu bayar apa? Pertanyaan lewat WA. Nah, Ustaz. Titipan teman. Titipan teman. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan sekarang lagi trennya just tip. Sampai pertanyaan saja di just tipkan. Jasa titip pertanyaan. Yang pertama tadi apa? Hak waris. Jadi bedakan dua istilah berikut ini. Ada dua istilah ya. Ada qard, ada dain. Ada qardun, qaf, ra, dad. Saudaranya shad. Ada dain, dal, ya, nun. Kalau qardun itu akad utang piutang. Akad utang piutang. Saya datang ke si A, saya utang 100.000. Ya ini 100.000. Nah, 100.000 ini adalah utang dari transaksi qard. Dan yang kedua dain. Dain itu adalah semua kewajiban yang harus kita bayarkan kepada orang lain walaupun bukan berasal dari akad utang. Contohnya, kita dipasrai untuk membawa harta warisan. Lalu kita simpan. Saat saudara kita minta, kita tahan. Udah, nanti dulu aja. Padahal tidak semua yang kita simpan itu duit kita. Ada hak saudara-saudara kita. Nah, di saat itu berarti kita punya dain. Kita punya apa? Beban dain. Walaupun kan saya tidak melakukan akad qard dengan dia. Kita tidak melakukan akad utang dengan saudara-saudara kita. Ini kan duit orang tua yang saya simpan untuk nanti saya bagikan kepada ahli waris. Kita tidak melakukan akad qard, tapi kita kena dain. Contoh yang lain. Bapak merusak barang orang. Berarti kan kewajibannya apa? Ganti. Kewajibannya adalah ganti. Tapi belum kita bayar, maka status kewajiban ganti yang belum kita bayarkan itu jadinya apa? Dain. Kita tidak pernah melakukan akad qard, tapi kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan. Namanya dain. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua berkaitan dengan penyaluran pajak tadi. Mungkin yang lebih relevan di sekitar kita adalah PPN. Ya, PPN ya. Sehingga saya punya warung. Lalu di situ ada plakatnya, ada banner. Banner setiap transaksi Anda di sini terkena pajak sekian persen. Ya. Oleh warung saya itu tak kumpulin. Setelah itu per berapa biasanya? Bulanan atau bulanan? Per bulan store ke pendapatan daerah negara. Ke pendapatan negara atau daerah ya. Saya store. Baik. Maka setoran saya itu termasuk ta'awun atau bukan? Termasuk atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena terpaksa. Yang maksa siapa?
Unit usaha yang ada ex-banner kewajiban PPN itu yang kayak gimana kriterianya? Semua usaha. Berarti dol cilok barang ya. Masih banyak yang belum dipajeki ya. Masya Allah. Wingko gading sudah belum? Nah, saat Anda misalnya menetapkan itu, sebenarnya kita masuk nggak Pak dalam kategori tolong menolong dalam maksiat? Wallahu a'lam, mungkin yang lebih tepat adalah konsumen itu titip pajak ke Anda. Konsumen titip pajak ke Anda. Sehingga sudah menjadi sistem, karena Anda sudah terkena kewajiban untuk pajak PPN, bahkan sudah ada peringatan dalam bentuk banner di warung Anda, maka konsumen ketika bayar 10%-nya itu titip pajak. Sehingga pihak toko tidak boleh menahan itu sepeser pun, wajib disetorkan semua. Sehingga misalnya total nilai PPN titipan dari para konsumen tadi, total nilai PPN-nya misalnya 500 juta dalam sebulan, ya wajib dia serahkan 500 juta. Tidak boleh dimanipulasi biar keluar hanya 300 juta, tidak boleh. Wallahu a'lam. Pun cekap? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada teman buka usaha senam pilates. Terus sama Pemda dikenakan pajak KTP 90%. Kemudian Pemda menyarankan atau pajak menyarankan agar konsumennya dia dinaikkan biaya itu 10% supaya untuk membayarkan pajak. Masalahnya kalau dinaikkan 10%, maka konsumennya akan lari ke tempat lain. Akhirnya teman itu memutuskan kalau pajaknya itu mereka yang akan membayar sendiri. Mereka yang nanggung. Tapi mungkin nggak kalau nggak semua dimasukkan ke dalam hitungan pajak itu. Masya Allah, baik. Masya Allah. Di besok ganti tema aja ya, jangan. Fikih pajak. Ini pertanyaannya nyinggung pajak melulu ini. Ya, jadi begini, bahwa kapan PPN itu masuk kategori titipan dan kapan bukan titipan, itu kembali kepada bagaimana pernyataan yang Anda sampaikan kepada konsumen. Deklarasi apa, pernyataan apa yang ada di toko itu. Kalau tidak ada pernyataan PPN, sehingga ketika konsumen itu bayar, saat konsumen itu bayar, ya 100% itu adalah pembayaran jasa atau pembayaran barang yang kita jual ke dia. Berarti dia tidak pernah berpikir kalau dia sebenarnya bayar pajak. Oleh karena itu dalam hal ini nanti pajaknya 100% dikelola oleh pihak pemilik usaha, pihak toko atau pemilik usaha tadi. Nah, karena tidak ada pernyataan PPN, berarti dalam hal ini apakah yang disetorkan harus 10% dari total semua pembayaran konsumen? Jawabannya tidak harus, karena tidak ada pernyataan PPN. Yang kedua, kalau di situ ada pernyataan PPN, misalnya tadi ya ex banner, sehingga konsumen tahu, oh aku membayar ini 10%-nya PPN. Dengan adanya deklarasi itu, pengumuman tadi, maka dalam hal ini jika pemilik usaha dia mendapatkan total dari PPN tadi senilai tertentu, itu tidak boleh ditahan, wajib diserahkan semuanya. Sebab itu dana amanah, sehingga dia tidak boleh mengambil manfaat darinya. Kalau dia mengambil manfaat darinya, maka dia berdosa, karena dia mengambil yang bukan haknya. Wallahu a'lam. Dulu waktu kita jadi karyawan kita mendapatkan fasilitas kesehatan. Ya. Kemudian setelah kita keluar dari
pekerjaan tersebut otomatis fasilitas asuransi itu ditanggung. Apakah itu saat ada tunggakan pembayaran apa itu jadi kewajiban hutang yang kita bayar saat kita mau keluar dari asuransi itu tidak boleh? Nggak boleh atau nggak bisa? Tidak bisa BPJS. Oh, ini BPJS. Ya. Wallahu alam. Kalau misalnya kita sudah terdaftar di lembaga asuransi tadi dan ada aturan tidak boleh keluar selamanya, sementara kita nunggak terus, apakah berarti itu masuk bagian dari kategori kewajiban kita, utang kita, sehingga kalau mati nanti akan ditagih oleh yang bersangkutan di akhirat? Yang saya pahami bukan kewajiban, karena orang punya hak untuk memilih apakah mau melanjutkan akad atau memutus akad. Sehingga kalau dia punya hak untuk memilih memutus akad, kok ternyata dia tetap diwajibkan untuk melanjutkan akad, ya ini kesalahan dari sisi kenapa dia harus diwajibkan untuk melanjutkan akad itu. Itu yang saya pahami, sehingga mungkin tidak termasuk bagian dari kewajiban Bapak. Baik, demikian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Karena jam-jam segini ini mulai ngantuk kalau diteruskan ya. Ditunggangi terus kalau liar-liar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.